pada akhirnya oke, output dari kelas ini memang nanti kita praktek. Oke, kita akan praktek gimana sih make contingent valuation method supaya teman-teman nanti punya portofolio lah ya. Teman sudah ada yang bikin penilaian, mungkin di KTTA-nya penilaian properti atau apa. At least di kelas saya kita sudah pernah ya kita bareng-bareng melakukan atau mengaplikasikan yang kita pelajari. Karena sekarang materi cuma sedikit, jadi saya rasa ini benar-benar proses pembelajaran yang paling pas kali ya dengan konsepnya Pak Menteri ataupun konsep vokasi. Oke, ketimbang kita belajar teori terlalu banyak, prakteknya nggak ada. Ya, jadi sekarang saya, kalau teman-teman saya kirim ke KPP sekarang gitu ya, kita kemarin belajar perpajakan, belajar KUP, sampai depan front desk, ada yang nyambung nggak ya kalau ditanya sama wajib pajak? Itu kan masih tanda tanya tuh. Ya. Kan teman-teman belum pernah praktek. Harapannya setelah ini kita masih bisa ngobrol lah. Ya. Saya kemarin udah pakai nih ketika sampai di kantor. Kita udah pernah pakai CVM. Oke. CVM, review sedikit. Ini bagian dari stated preference method untuk menilai non-market value. Kenapa menilai non-market value? Karena ada bagian gitu ya dari properti itu yang tidak bisa dinilai menggunakan nilai pasar. Kemarin kayak sudah saya sempat tanya ini ke beberapa teman-teman. Katanya ada nilai yang tidak bisa dilihat menggunakan supply and demand. Oke, nggak masalah. Konsep CVM ini dia itu menggunakan masih sama, gitu ya. Kita akan ngobrol lagi mengenai willingness to pay atau willingness to accept. Jadi mana willingness to pay itu adalah kemauan untuk membayar. Oke. Setelah itu kita juga pakai konsep namanya willingness to accept. Ya, ini berapa yang dia mau terima sebagai kompensasi. Ketika kita ngomongin WTP, kita ngomongin nilai maksimum, gitu ya. Sedangkan ketika ngomongin willingness to accept, kita cari nilai minimum yang bersedia dia bayar untuk mendapatkan preferensi dari seseorang. Oke. Kapan kita pakai WTP, kapan kita pakai WTA, teman-teman, dalam konsep contingent valuation? Sedikit mengulang pertemuan kemarin. Kapan kita pakai willingness to pay? Lupa, Pak. Kapan kita pakai willingness to pay? Kita akan menanyakan willingness to pay ya, ketika apa? Ketika hypothetical situation-nya adalah menambah manfaat dari lingkungan, kan gitu ya. Sedangkan ketika kita ngomong willingness to accept, itu adalah ketika ada pengurangan jasa lingkungan. Bendungannya merusak ekosistem ikan, polusi udara karena mau bangun pabrik di sekitarnya dan seterusnya. Itu kita pakai willingness to accept. Nah, karena kalau ada tambahan jasa lingkungan, udaranya makin bersih, ruang hijaunya semakin banyak, itu kita menanyakannya willingness to pay. Oke ya. Oke. Konsep contingent valuation method ini kita survei ya. Kita menanyakan secara langsung berapa sih WTP atau WTA yang sesuai dengan pilihan mereka. Ya, jadi mau nggak mau ini survei nih. Ya, kalau udah kebayang teman-teman sih ngapain nih? Berarti mau nggak mau kita akan nanya ke responden, ke masyarakat, ya terkait dengan kondisi yang mau kita gambarkan. Oke. Kapan willingness to pay, kapan willingness to accept tadi udah kita obrolin. Kita pakai WTP ketika ada hypothetical situation-nya adalah kita mau menambah jasa lingkungan yang mereka terima, gitu ya. Sedangkan willingness to accept, berapa kompensasinya? Karena bahasanya kompensasi, berarti kan ada kerugian. Namanya kompensasi itu kan kita dikasih ganti rugi. Ya, kita kasih ganti rugi. Kalau kita ngomongin willingness to accept, menggunakan hypothetical situation. Apa tuh hypothetical situation? Apa itu kondisi hipotesis? Apa bahasa kemarin? Siapa yang gitu ya? Dugaan gitu kalau nggak salah ya. Kalau saya nggak salah ingat di kelas ini ngobrol gitu. Ini dugaan, Pak. Jadi kondisinya masih belum ada. Berbeda dengan TCM, berbeda dengan hedonic pricing method, di mana keadaannya sudah kelihatan. Ya nggak? Ketika kita ngomongin TCM, buat teman-teman yang kemarin pakai TCM, udah kelihatan nih, ini objek wisatanya.
Oke. Sedangkan kalau kondisi hipotesis belum ada. Jadi kalau ada tempat wisata, ketika kita pakai contingent valuation method, kita bisa menanyakan, kalau tempat wisata ini kita perluas, okay, manfaatnya bertambah banyak, berapa sih tambahan biaya masuk yang mau kamu bayar? Kira-kira seperti itu. Perbedaannya dengan travel cost method. Kalau travel cost method itu langsung kita ngelihat kondisi existing, ya kan? Tapi kalau contingent valuation method, kita melihat apa yang mungkin kita berikan di masa yang akan datang. Kita ngomongin project. Sehingga kita bisa ambil kesimpulan bahwa tujuan dari contingent valuation method ini adalah untuk estimasi, seperti biasa, estimasi, nilai, yang mendekati keadaan kalau tadi kondisi hipotesis yang kita tawarkan itu bisa kita realisasikan. Namanya juga project. Project itu di masa yang akan datang. Ya, kalau projectnya jadi, kira-kira berapa tambahan nilai atau berapa estimasi project yang bisa kita bebankan ke masyarakat, atau kita mau tahu berapa sih sebenarnya masyarakat menghargai tambahan manfaatnya. Oke. Tentu saja ujung-ujungnya buat kebijakan. Berbeda dengan yang kita lakukan di UTS kemarin gitu ya. Kita memang konsepnya menilai gitu ya. Menilai seberapa sih objek wisata ini. Oke, itu satu hal, ya. Tapi yang namanya laporan, yang namanya report, yang namanya research gitu ya, itu nanti hasilnya adalah saran kebijakannya seperti apa. Ya enggak? Jadi kalau kita mau ngomongin CVM, kita bisa ngasih input nih ke Pak Gubernur atau Bupati terkait dengan kondisi lingkungan yang ada di wilayah mereka. Atau mungkin langsung ke Presiden. Persyaratannya, gitu ya. Ketika kita ngomongin kondisi hipotesis, gitu ya, ini harus, ini konsep ya, atau mungkin persyaratan lah, saya bilang ya. Nanti kita bahas secara detail ketika kita mendesain penilaian contingent valuation method. Ketika kita ngomongin kondisi hipotesis, dia harus realistis, realitas, yang maksud saya realistis teman-teman. Ya. Harus realistis, harus prudent itu bijaksana gitu ya, harus tepat guna supaya orang-orang terpikirkan gitu ya, nggak yang over gitu ya, nggak yang lebay, tapi yang realistis saja supaya orang-orang bisa membayangkan. Nanti kita lihat contoh-contoh hypothetical situation yang ditawarkan di satu atau dua penelitian yang sudah dipublish. Ya, di slide ini ada. Kemudian kita juga perlu menyampaikan selain kondisi hipotesis gitu ya, kita perlu kasih juga nanti mereka bisa bayarnya dengan metode seperti apa, dengan cara seperti apa. Sebaiknya ini agak textbook dikit gitu ya, alat pembayarannya itu responden tahu. Ya, kita nggak bisa bilang ke orang awam gitu ya, nanti akan kita bayar kalau ibu-ibu beli sukuk gitu ya, seharga dengan harga maparnya adalah ya 1% dari harga yang ditawarkan pemerintah. Sukuk itu apa? Cara belinya gimana? Nggak semua orang tahu. Kalau orang kita ngomongnya ke mahasiswa PKN tahu mungkin. Ya. Tapi kalau kita ngomongnya ke masyarakat, nggak semua tahu. Sukuk itu apa sih? Gitu ya. Ngomong apa sih? Gitu ya. Cara kita menyampaikan harus dikenal oleh responden. Yang kedua, nggak kontroversial, ini susah nih ya, karena beberapa paper menilai bahwa yang namanya pembayaran melalui pajak itu kontroversial. Well, oke. Ya, meskipun cara paling mudah adalah melalui pajak kalau negara kita. Di negara federal mungkin ada trust fund ya. Trust itu adalah dana tampungan gitu ya, yang emang dibayarin nanti khusus untuk proyek tertentu. Dikumpulin dulu, nanti kalau sudah terkumpul sekian, baru. Kayak misalnya ngumpulin dana pembebasan tanah untuk suaka alam, gitu ya. Kita butuh 5 miliar, dikumpulin sampai 5 miliar, nanti kalau dapat baru dibayarin. Susah, tidak kontroversial. Oke ya. Nanti kita ada beberapa opsi. Ada initial value, maksudnya ini juga pro kontra. Nanti bagaimana kita nanti lihat ketika kita mendesain survei untuk contingent valuation method ini. Maksudnya initial value itu adalah ketika kita menawarkan
kamu mau berapa kontribusinya, gitu ya. Beberapa literatur menyebutkan bahwa kita harus menyebutkan patokan, menyebutin patokan ke responden kita. Supaya apa? Supaya respondennya tahu kira-kira yang dibutuhkan oleh si penanya ini berapa dolar sih, berapa rupiah sih. Jadi kalau misalnya kita nawarin, mau nggak bayar setiap tahunnya 50.000, nah itu kita sebut dengan initial value. Oke. Meskipun ada kelemahannya, setidaknya dibanding kita tanyain mau bayar berapa, tentu saja orang akan bingung. Kalau sekarang saya tanya, saya Mas siapa nih kata Mas Pugu gitu ya, punya proyek mau melestarikan atau membersihkan sungai dari sampah. Misalnya. Pak Adi mau bayar berapa Pak untuk donasi untuk proyek tersebut di tahun yang akan datang? Saya nggak punya perkiraan nih, ya kan? Apakah bayar Rp2.000 cukup? Apakah saya harus bayar 1 juta setiap bulannya atau 1 juta setiap tahunnya? Saya nggak punya bayangan. Karena saya nggak tahu berapa cost yang dibutuhkan untuk proyek tersebut. Ada baiknya kita kasih initial value yang sudah kita bahasanya adalah preliminary research. Jadi desain survei kita bisa kita tanya ke expert, bisa kita tanya ke responden awal. Jadi sebelum kita lempar ke responden seluruhnya, kita tanyain ke beberapa orang-orang terdekat dulu. Kira-kira rata-rata harga mereka berapa sih? Itu juga bisa. Oke, itu yang disebut dengan initial value. Oke, ini belum saya kirimin ya, Gi ya? Belum. Saya kirim. Ya, sorry. Ini juga kayaknya saya perlu bukan ngerubah ya. Ada beberapa yang menurut saya saya kirimnya slide dari IPB dulu. Ini yang simulasi CFM. Bukan slide IPB ya, slide-nya Pak Dosko yang dipakai oleh Pak Dosko. Termasuk yang saya siapkan untuk kepentingan proyek kita. Oke. Balik ke sini. Lanjut. Terus bagaimana dengan respondennya? Oke. Siapa yang harus kita tanyain? Ada yang bilang gini, respondennya harus tahu komoditas sumber daya alam yang dibicarakan. Oke. Jadi kalau kita mau survei mengenai harga tempat wisata pemancingan gitu ya, yang akan terdampak oleh pembangunan pabrik atau perluasan lahan hijau atau apapun itu, maka yang paling pas adalah yang pernah atau yang tahu mengenai situasi SDA. Oke, itu yang pertama. Atau opsi kedua adalah kita mencari sumber daya alam yang memang well known, terkenal, yang famous gitu ya, yang populer, sehingga semua responden kita mengetahui kita ngomongin apa. Jadi ada dua opsi. Kita kontrol di sampelnya, di respondennya, atau kita pilih objek yang terkenal sekalian. Jadi kita nggak perlu pusing-pusing mengenai pemilihan sampel. Karena namanya survei itu, metode ini pasti mahalnya dari si waktu, biaya, tenaga, itu ya di proses pengumpulan datanya. Proses surveinya yang pasti mahal, teman-teman. Survei, yang bikin TCM pasti paling capek adalah ngumpulin datanya, ketimbang regresinya, atau ketimbang penulisan KTTA-nya. Karena mereka harus ngumpulin data mentah. Data primer, maksud saya. Oke. Kedua, respondennya harus mewakili populasi dari segi umur, pendapatan, status, pendidikan, susah. Ya, harusnya pakai purposive sampling, meskipun tidak selalu bisa kita dapatkan. Di slide-nya Pak Dosko itu bahkan satu kabupaten minimal 500 orang gitu, ada yang bilang. Susah juga ya, kalau satu kabupaten 500 orang, kecuali kita punya tenaga yang banyak gitu ya, mungkin untuk proyek kita nggak terlalu visible kali. Supaya bisa mewakili populasi, selain demografinya mirip-mirip dengan populasi, gitu ya, representatif, sebaiknya N-nya besar, jumlah populasinya besar. Supaya apa? Supaya mendekati rata-rata. Karena pada akhirnya sama seperti TCM, teman-teman, kita kemarin bagi surplus konsumen perkunjungan, ada yang berkunjungan para wisatawan, oke, nggak masalah. Nanti akan kita kalikan dengan kunjungan, akan kita generalisasi. Sehingga kalau kita jumlah sampel atau respon kita semakin besar, kita akan semakin mendekati rata-rata, gitu kalau kata orang statistik. Ya. Semakin besar sampelnya, gitu ya, nanti dia akan semakin mendekati rata-rata populasi. Ya, jadi kita tuh bisa terprediksi sebenarnya orang-orang itu. Katanya kayak gitu. Ya sebaiknya respondennya jumlahnya banyak. Ada yang bilang satu kabupaten 500.
lewat nih ya. Kalau 1,5 itu berarti banyak banget ya jumlah persentase sampelnya. Ya, tapi itu beberapa literatur menyampaikan seperti itu. Oke. Kemudian selanjutnya. Oke. Nah, ini juga susah nih ya. Ketika kita menanyakan ke responden gitu ya, gimana ya, secara psikologis mungkin nggak mudah gitu ya. Tapi kita harus menanyakan seakan-akan si responden itu akan melakukan apa yang dia jawab pada kuesioner kita. Ketika dia bilang dia akan membayar sebanyak misalnya 10 juta setiap bulan, ya kita harus bisa mengkondisikan gitu ya, seakan-akan hal tersebut akan dia lakukan ketika atau jika kondisi hipotesis kita yang kita tawarkan benar-benar kita lakukan. Well, ini nggak gampang nih ya. Saya sendiri nggak tahu gimana caranya. Yang namanya survei kan kita lepas nih ke responden. Lo mau jawab apa juga terserah. Kan? Apalagi kalau surveyornya bukan orang yang mau menilai, tapi surveyornya hanya tujuannya adalah mendapatkan data aja. Connect. Nanti teman-teman sebagai penilai itu akan melandaskan penilaian teman-teman berdasarkan data yang diambil sama surveyor. Kan nggak gampang ya, memastikan bahwa respondennya jujur. Oke? Seperti saya sampaikan kemarin, kadang-kadang ada responden yang asal jawab aja. Ya udahlah, biar kamu senang, saya kasih angka yang besar. Atau saya udah nggak punya waktu nih, saya jawab 0 aja, biar selesai masalah saya. Oke. Ada yang cinta lingkungan banget, dia uang ditulis sebesar-besarnya, supaya kalau dia tahu, oh kita ini lembaga penilaian yang kredibel. Apa yang kita tuliskan, ya lembaga penilaian PKN STAN misalnya. Ini apa yang PKN STAN nilai, itu pasti nanti dikerjakan sama pemerintahnya. Nah, supaya ini terjadi, maka para LSM, para aktivis lingkungan berbondong-bondong kalau bisa ikut survei, supaya bisa mempengaruhi kebijakannya. Nggak gampang. Ya, ngomongnya susah sih Pak? Ya, pahit-pahitnya kayak gitulah. Meskipun pengalaman saya survei, ya, kondisi ideal kadang-kadang tidak bisa tercapai. Ya, kita bisa pakai beberapa justifikasi atau ngeles dikit lah. Oke lah. Yang penting bisa secara ilmiah, secara akademisi bisa dipertanggungjawabkan. Oke, lanjut. Pertanyaannya, terus ngapain gitu ya? Gimana caranya kita melakukan contingent valuation method? Oke, satu, kita harus tahu objek yang dinilai itu apa, terus kenapa penting. Ya, urgensi objek yang dinilai. Kemarin kita udah ngobrol nih, ada beberapa yang masuk ke nominasi gitu ya. Nanti kita obrolin lagi, kita pastikan lagi kira-kira yang pas yang mana. Ya, kira-kira yang pas yang mana. Pertama kita harus tahu nih, objek yang kita nilai itu penting gitu ya. Terus punya manfaat buat masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung, baik dari sisi apa, use value, bequest value, option value, dan seterusnya. Oke. Berikutnya, kita kemudian menyusun kondisi hipotesis. Kita sudah tahu ada objek yang penting, ya. Kita sudah tahu ada objek yang akan kita nilai dan punya manfaat untuk masyarakat, untuk responden. Kita memikirkan apakah dia terdampak negatif terhadap sesuatu, misalnya kebakaran hutan, nanti kita akan contoh, atau mungkin ada badai topan tertentu yang bisa merusak habitat alam, atau mungkin ada climate change yang menyebabkan tinggi air naik, well, saya nggak tahu lah apa masalahnya, atau kita bisa menyusun bahwa ini harus perlu perbaikan. Kita mau punya tindakan pencegahan, tindakan preventif untuk meningkatkan jasa untuk masyarakat. Ya, jadi pertama, kita tahu objeknya apa. Oke. Yang kedua, kita punya ide, kita punya mimpi, ya, atau kita punya dugaan. Ini nanti objek yang kita nilai ini di masa depan seperti apa. Oke. Kondisi itulah yang nanti mau kita nilai. Oke ya. Oke, lanjut. Terus desain. Ya, kita masih membuat konsep survei yang bisa menjawab pertanyaan kita. Oke ya. Survei itu biasanya ada objeknya, ada pertanyaan tentang WTP-nya, sama keadaan sosial demografis. Nanti kita akan lihat pas kita bahas detail mengenai langkah-langkah ini. Jadi setelah kita tahu objek yang dinilai, kita tahu keadaan hipotesisnya, kita bikin pertanyaan. Pertanyaan apa yang bisa kita tanyain ke responden supaya kita bisa tahu nih, mereka sebenarnya paham nggak sih sama apa yang kita obrolin? Mereka menghargai nggak sih apa yang kita tanyain?
Ya, nah susah, apalagi ngomongin SDA di negara berkembang. Nggak semua orang peduli amat, ya nggak. Yang penting saya bisa makan besok, Pak. Nah, itu kesulitannya seperti itu. Kalau kita risetnya di negara maju, di mana mereka sudah punya alokasi dana untuk hal-hal selain kebutuhan pokok, ini relatif masuk akal. Ya, jadi kita mesti hati-hati nanti dalam menginterpretasikan hasil survei kita. Oke. Setelah kita dapat hasil survei, kita langsung cari mean atau median, willingness to pay atau willingness to accept yang kita tanyakan ke responden. Gampang nih, ya. Kita bisa langsung nanyain aja. Jadi kita harus tahu berapa willingness to pay, berapa willingness to accept, tinggal kita cari rata-rata, nilai rata atau nilai median. Kenapa dua-duanya? Di salah satu literatur pakai mean, gitu ya. Saya baca kemarin, itu pakai mean rata-rata, bahwa rata-rata WTP itu yang paling pas untuk menggambarkan keseluruhan kemudian diagregasi, dikatakan jumlah populasi. Seperti kita lakukan di travel cost method kemarin. Kita kan nyari rata-rata, teman-teman. Jumlah surplus konsumen, gitu ya, kita bagi ke jumlah pengunjung, atau ada jumlah kunjungan atau jumlah wisatawan, apapun itu. Oke. Tapi ada yang bilang juga, WTP ini kalau survei ini dia overvalue. Karena orang ketika ditanya, cenderung ngasih angka yang lebih tinggi dibanding yang mereka mampu. Katanya seperti itu. Oke. Jadi ada opsi yang bilang, ada opsi lain yang kita cari mediannya juga. Karena kita bandingkan. Kalau memang mereka mean sama mediannya dekat, ya saya rasa menurut paper tersebut, nanti saya cantumkan kayak di slide ini, itu masuk akal. Well, oke lah. Ya, nanti tinggal kita cari mean-nya berapa, mediannya berapa, semoga hasilnya nggak terlalu jauh. Mean itu rata-rata, median itu nilai tengah, gitu ya. Teman-teman udah tahu lah, teman-teman sudah dapat statistik. Kemudian, nah ini langkah yang sudah kita kerjakan juga kemarin, kita bikin kurva penawaran. Nanti kita pakai sedikit konsep diferensial atau regresi, nggak masalah, kita udah pernah pakai, gampang, ya tinggal pakai Excel aja beres. Oke, nanti kita lihat detailnya di slide berikutnya. Yang terakhir, kita agregasi. Kita jumlahkan atau kita kalikan mean terhadap populasi. Kenapa? Karena kita mau tahu willingness to pay secara keseluruhan. Kita nggak mungkin bikin sensus, bukan nggak mungkin ya. Nah, mahal lah sensus itu ya. Pemerintah aja bikin sensus nggak bisa tiap bulan, kan, ya. Sehingga kita melakukan namanya generalisasi. Ini kalau orang-orang peneliti kualitatif nggak setuju sebenarnya dengan konsep generalisasi ini. Tapi ini harus dilakukan. Karena kita mau melihat data agregat secara populasi. Kita mau tahu berapa sih WTP secara populasi. Ya. Kalau proyek kita adalah proyek nasional, maka dikalikan dengan jumlah rumah tangga atau jumlah penduduk nasional. Kalau kita mau nyarinya per kabupaten, ya kita kalikan dengan jumlah penduduk kabupaten. Oke, sip. Ini menurut saya langkah-langkah seperti ini. Kalau teman-teman lihat di slide satunya, ya mirip-mirip gitu ya, tapi nggak sama persis. Oke, kita lihat. Pertama, pas mungkin objek, kita mesti tahu apa nih objeknya. Ya, mau sumber daya alam berupa apa nih? Udara, gitu ya. Apakah air, tanah, api? Wah, kayak si Eng aja. Maksudnya, objek sumber daya apa nih yang paling pas nih? Ya? Yang menurut teman-teman itu bisa kayak eye-catchy lah, gitu ya. Menarik perhatian orang-orang responden. Lokasinya di mana? Ya, kenapa lokasi menentukan? Kalau teman-teman sudah pernah ketemu, mungkin Pak Riko nih yang senang ya, namanya dengan geographical weighted gitu ya, bahwa lokasi itu menentukan. Kalau orang ngomongin geospasial, para penilai itu senangnya, kalau kita ngomong geospasial, lokasi itu matters. Ya, kalau kata Pak Tung Desem kalau nggak salah ya, orang properti kita teman seperti itu, kalau kata dia kalau mau investasi itu yang penting lokasi yang pertama, yang kedua lokasi, yang ketiga lokasi, yang keempat lokasi, yang kelima lokasi, kalau katanya gitu ya, kata investor gitu. Lokasi ini penting, ya. Lokasi kalau dalam konsep SDA apa ya, kalau respondennya di barat Indonesia, lokasi yang mau kita nilai di timur Indonesia, bisa jadi nggak penting buat responden kita, bisa jadi. Oke, jadi kita perlu menentukan sesuatu itu pas lah dengan lokasi yang kita nilai. Oke.
Kenapa penting? Ya, apa manfaatnya buat responden? Saya nggak pernah ke sana, saya nggak suka ke sana. Nah, itu juga pertanyaan-pertanyaan yang mungkin timbul dari responden. Oke. Kita mesti tahu kenapa dia penting. Apakah ini berhubungan sama kondisi perekonomian dia, atau nanti supaya anak cucunya masih bisa menyaksikan sumber daya itu, masih bisa mendapatkan, atau mungkin untuk keberlangsungan umat manusia, misalnya seperti itu. Ya, kenapa nih? Kenapa objek yang mau kita nilai ini harus kita nilai? Ini yang perlu kita obrolin juga. Oke. Oke. Kenapa sekarang, gitu ya? Kenapa penting? Lagi ada momen apa sih? Apa emang lagi apa katanya? Gletser di Antartika mulai cair, Pak. Oke. Nanti bisa menaikkan tinggi air laut sebanyak sampai 2, sekian meter, Pak. Wah, kalau baca, saya jadi sering baca ini sekarang sejak ngajar si SDA ini. Pernah baca nggak sih situs-situsnya blognya WWF, bukan WWF bulat ya, yang gambarnya panda itu lah ya, tentang sumber daya alam. Mungkin beberapa teman. Saya juga sebenarnya nggak begitu tertarik gitu ya, tapi semakin mendalami mata kuliah ini saya semakin baca gitu ya. Ternyata nggak tahu benar apa enggak ya, ya mengerikan lah ya. Perubahan iklim ini ya, karena ekspektasinya gitu ya, itu mengerikan sekali ya. Kita ngomong udah nggak lagi ribuan tahun, tapi ada yang ratusan bahkan sampai puluhan tahun yang akan datang. Puluhan tahun berarti kan mungkin teman-teman masih ada ya. Saya juga mungkin masih ada sih. Maksudnya nggak asik lah dibacanya sebenarnya. Oke. Mungkin kita bisa bahas ini di penjelasan situasi kita. Oke. Terus kenapa project kita, kenapa kondisi hipotesis kita matters buat mereka? Kan? Sehingga mereka tertarik dan mereka bisa mencerminkan willingness to pay mereka dalam kuesioner. Oke. Nah, yang nggak kalah penting adalah kalau apa yang kita teliti atau apa yang kita nilai itu sesuai dengan apa yang mau dilakukan oleh pemerintah. Tujuannya apa? Kita bisa meyakinkan si responden nih. Nanti mereka benar-benar kerjain nih si pemerintah nih, ya enggak? Jadi kamu mau ikut kontribusi apa enggak? Kalau mau ikut kontribusi berapa? Kalau kamu nggak ikut, nggak nentuin nih, kamu akan diketok, akan diwajibkan membayar sesuai dengan apa yang mereka putuskan. Nah, seperti itu. Kamu harus bisa menentukan, atau kita harus bisa memberikan saran kepada pemerintah, berapa sih angka yang pas untuk kebijakan tersebut. Oke, jadi ada beberapa hal yang menentukan kita mau pakai objek yang mana. Ya, ini beberapa unsur yang saya coba ambil dari campur aduk, dari beberapa paper yang saya baca. Oke. Kemudian menentukan, tadi langkah pertama adalah kita menentukan lokasi di mana. Yang kedua, kita harus menyusun yang namanya hypothetical situation, kondisi hipotesis. Oke. Kenapa? Apa nih? Oke. Karena namanya sumber daya alam, gitu ya, itu adalah non-market goods, gitu ya. Tidak diperjualbelikan, sehingga kita harus bisa menggambarkan apa yang ditawarkan oleh proyek kita. Oke. Dengan clear, nggak cuman ya nanti kita bisa mendapatkan udara yang lebih segar. So what gitu kan ya, maksud lo apa? Kondisi yang lebih segar itu apa? Apa yang mau dikerjain? Ya, penambahannya segarnya seperti apa? Kalau kita ukurannya adalah polusi, ya berapa polusi per miligram udara dan seterusnya. Oke, kita harus bisa menentukan atau menjelaskan dengan tepat berapa yang kita tawarkan di kondisi hipotesis kita. Akan ada perluasan sebanyak setiap meter persegi, misalnya ruang hijau kemarin, per meter persegi. Kemudian konservasi ikan per ton, atau menambah umur dari tanaman ini berapa tahun, memperpanjang life expectancy dari hewan yang hampir punah. Oke, banyak deh. Papernya banyak kok, baik yang Indonesia maupun yang berbahasa Inggris. Ya, buat teman-teman yang pengen baca, banyak sekali ya, dengan berbagai macam jenis sumber daya alam yang dinilai. Kan tinggal 2 nih, jadi maksudnya mata kuliahnya ya. Jadi kalau baca-baca asik kok. Visible ini maksudnya realistis kan tadi. Saya ngomong tadi realitas ya, realistis maksud saya. Nggak yang lebay ya. Saya mau mempertahankan supaya gunung es yang ada di Antartika itu nggak mungkin meleleh. Ya nggak mungkin ya, bukan nggak mungkin ya, sangat sulit gitu kan. Mau pakai apa? Kita mau bikin kulkas di sana atau kita mau bawa siapa ke sana?
ya kan? Itu hampir nggak mungkin. Kita harus pilih kondisi yang masuk akal, nah, bahasa tepatnya. Ya, nggak lebay. Kalau lebay, orang yang responden beneran nih, ini yakin nih bisa kita lakukan, gitu ya. Berapa duitnya nih kalau kita mau kayak gini? Ya, kita harus bisa bikin project yang masuk akal. Oke. Oke, ini ada contoh di paper di Indonesia deh. Ada yang mencoba kalau mau menyediakan tap water, ya, tap water untuk masyarakat, ya, ada air bersih. Bagi seberapa value mereka menilai air bersih, masalah seperti itu. Proyeknya apa? Bikin tap water. Tap water tuh kalau di film-film kita lihat orang-orang minum dari keran yang di taman lah kira-kira gitu ya. Di negara kita kayaknya belum ada atau belum banyak, ya. Minum air keran. Mungkin juga nggak biasa juga kali ya. Kita bisa keran buat nyuci piring gitu ya. Minum dari air keran mungkin belum terbiasa. Tapi ini sudah ada yang meneliti kira-kira orang bersedia membayar berapa untuk menyediakan fitur ini di kotanya. Kota apa ya? Bukan Jakarta, seingat saya. Ya, bagus nih. Cara dia mengemas project ini. Ya. Dulu juga waktu saya di luar itu ada tap water ya. Tapi kita orang Indonesia masih agak-agak, minum air keran seriusan nih gitu ya. Masih kita masak kadang-kadang airnya gitu, karena belum terbiasa. Ya. Ini contohnya aja. Contoh, dan kita menggunakan kata-kata misalkan, seandainya proyek kita di masa yang akan datang, jika pemerintah melakukan ini, ya kita perlu menjelaskan bahwa ini adalah hipotesis. Ya. Belum tentu kita lakukan, tapi akan gitu. Karena itu benar-benar hampir pasti kita kerjakan. Oke. Untuk desain survei ada 3 hal yang mungkin menurut saya krusial dalam satu formulir kayak G-form kita atau formulir survei kita gitu ya. Dan survei ini memang bagian penting ya. Kalau saya baca di beberapa paper mengerikan ya. Survei ini dikerjakan secara tatap muka dengan waktu interview sebanyak 50 menit gitu kan. Wah, 1 jam 1 survei gitu kan. Ya mungkin kita nggak seperti itu nanti yang kita lakukan ya. Kalau harus 1 jam per 1 responden, kayaknya itu terlalu banyak datanya, dan biaya tenaga gitu ya, dan biaya waktu kita mungkin nggak cukup untuk melakukan survei sekompleks itu. Oke. Tapi setidaknya menurut saya survei harus mengandung unsur 3 ini. Kita ngasih tahu objeknya apa, kita kasih hypothetical situation seperti apa, yang A. Yang B, kita nanya berapa willingness to pay dia dengan beberapa teknik. Oke. Yang C, kita tanyain mengenai kondisi sosial ekonomiknya atau demografinya. Umurnya berapa, statusnya gimana, pendidikan, penghasilan, dan seterusnya. Oke, nanti ada tabelnya saya sampaikan. Oke, yang pertama, kita jelasin objek. Nah, ini saya ambil dari contoh gitu ya. Karena kalau kita ngomongin teori biasa gitu ya. Ini saya ambil contoh dari papernya, inilah yang ada di bawah itulah namanya. Susah. Loomis sama Gonzales Caban. Nah, seperti itu ya. Oke. Ini apa yang mereka sampaikan dalam teks mereka, dalam formulir survei mereka. Kalau di beberapa itu sudah dibacain. Ya, kita baca ya. Jadi mereka mau menilai mengenai konservasi burung hantu dan mencegah kebakaran. Jadi ada dua objek, ada 2 misi. Yang pertama adalah mencegah kebakaran hutan supaya habitat atau jumlah populasi hewan tertentu, apa ya, saya lupa namanya. Oh ini Northern Spotted Owl, jadi burung hantu langka yang ingin dilindungi sama mereka. Oke, dijelasin. Saat ini negara sudah menghabiskan beberapa juta dolar, ya, kasih tahu nih bahwa udah ada angka duluan nih. Ini udah kasih teaser nih buat masyarakat yang membaca. Kita sudah menghabiskan berapa juta dolar nih setiap tahun supaya kebakaran nggak terjadi. Jadi pemerintah sudah bekerja sebenarnya. Ya. Tapi tetap ada kebakaran. Ya. Nanti dikasih gambar di slide berikutnya, ada gambar seperti ini. Ya. Bahkan tetap meskipun udah ngeluarin beberapa juta dolar, tetap ada kebakaran. Ya. Gede. Ya. Sampai 7.000 hektar. Ya. Dan ini mengancam unit habitat kritis.
ya, tempat tinggalnya si Northern Spotted Owl. Ya. Sebagian karena bencana alam, gitu ya, natural disaster, sebagian karena ulah manusia. Oke. Dia jelasin kondisinya saat ini seperti ini. Ya, kalau ini kita biarkan nanti peluang rekreasi kita semakin kecil, pemandangannya tidak seindah dulu, mungkin spesies ini punah atau terancam. Ya, dijelasin dulu. Jadi kalau kita nanti teman-teman mau bikin sesuatu tentang CVM, ya kita harus baca dulu. Mungkin dari webnya Kementerian KLHK, atau dari web para aktivis lingkungan, dan seterusnya, supaya kita bisa jelasin ini. Kita jelasin mengenai kondisi existing si objek yang mau kita nilai. Oke, jelasin dulu nih. Apalagi nih, banyak di kebakaran ini merusak hutan tua dan mengurangi rekreasi dan padaan. Oke, dikasih tahu nih, akibatnya apa? Pinter lah menurut saya. Di papernya, di slide-nya Dosko juga ada, tapi masih pakai bahasa Inggris gitu ya. Dan menurut saya lebih asik yang jelasin yang ini nih. Ya, tapi teman-teman bisa nyari referensi lain di slide tersebut. Dikasih gambar supaya lebih visual gitu ya, kelihatan ini habitat yang mungkin terancam. Oke. Kemudian dikasih tahu kondisi hipotesisnya. Oke, saya sampai habis saja. Ini yang akan kita lakukan. Ya, ada 3 program yang mau kita lakukan. 1, kita mau ada kondisi tindakan preventif. Ya, kita mau nyiapin patroli kebakaran yang lebih banyak. Ya, kita mau kasih pendidikan keselamatan kebakaran untuk masyarakat sekitar, atau ke burungnya juga ya, mungkin enggak lah ya. Mungkin ke masyarakat sekitar gitu ya. Terus ada penegakan peraturan. Jadi kalau ada mencegah perusakan oleh manusia gitu kalau nggak salah bahasa di paper. Ya. Ada early detection warning. Ya, jadi kalau ada kemungkinan kebakaran langsung dicegah sebelum dia menyebar kemana-mana. Dan respons kontrol live ini mungkin ya. Kita ngasih petugas pemadam yang lebih banyak dan lebih dekat ke tempat yang mau kita lindungi. Nah, ini butuh duit nih. Ya. Akibatnya apa? Langsung dikasih output nih. Ya kan? Ini bisa mengurangi kebakaran hingga setengahnya. Katanya kayak gitu. Jadi kalau tadi kebakarannya berapa mil, berapa hektar, kita bisa mengurangi dengan proyek ini. Mengurangi setengahnya realistis lah. Kira-kira seperti itu. Oke? Oke, lanjut. Oops, ada your internet connection is unstable. Suara saya aman di sana, teman-teman? Apakah handphone aman kali ya? Oh ya, aman. Oke, sorry. Di layar saya notifikasi masih ada. Oke, kita lanjut. Oke, berikutnya. Ini apa yang akan dicapai tadi? Kalau kita tadi melakukan proyek tersebut, ya, kita tadi rekreasi berkurang, kemudian habitat terancam. Oke. Ini adalah penjelasan mengenai bayarnya pakai apa. Oke. Si proyek ini bikin namanya trust fund, gitu ya. Dana khusus, dana tampungan atau dana talangan untuk menanggulangi kebakaran hutan ini. Oke, dibikinnya trust fund dan dana ini jadi dia meyakinkan responden bahwa apa yang kamu bayarin itu aman, ya. Dan ini adalah kebijakan pemerintah kalau nggak salah dari mana ya? Oh nih, akan diputuskan sebagai bagian dari agenda nasional. Soalnya kalau nggak salah dia mau pilpres nih pas bikin ini nih, ya. Dia mau bilang ke eksekutif atau pilpres atau pil senat lah ya bahasa di Amerika sana. Jadi dilakukan survei ini ketika mau ada kampanye, ya, dan mereka mau menjelaskan bahwa ini bagian dari agenda kita yang akan dilakukan. Ya, untuk apa? Meyakinkan si responden bahwa proyek kita ini visible dan akan dilakukan. Jadi ketika mereka mau bayar, mereka oke, lagi kayaknya mau dilakukan. Oke. Kemudian, ini contoh lain. Kalau tadi kita bicara mengenai preservasi hutan atau apa tadi ya, burung hantu. Nah, ini mereka mau ngasih energi listrik yang lebih baik. Tapi pertanyaannya ke perusahaan. Oke, secara singkat,
kesimpulannya adalah ini menjelaskan bahwa sekarang listrik makin mahal, gitu ya, dan mungkin ada gangguan. Oke. Sekarang kita punya proyek untuk apa? Membuat pasokan listrik yang lebih baik, gitu ya. Kenapa? Kalau enggak, nanti gangguan tersebut akan menyebabkan biaya yang lebih banyak buat kamu. Oke. Kita mau bikin investasi baru, gitu ya, supaya apa? Supaya suplai listrik ke perusahaan kamu makin bagus. Ya. Terus ini kata-kata yang mau saya tampilkan ya. Mereka bilang gini, ini pembukaan aja sebenarnya. Ini supaya menarik, kita mau tahu mereka ini interested nggak sih sama proyek kita. Ya. Kami belum tahu berapa persis biaya yang kami perlukan. Ya. Tapi kita pengen tahu nih, kamu setuju nggak sama ide ini? Oke ya. Jawabannya ini kayak clickbait aja nih. Kalau kita bilang iya, gitu ya, nanti kita akan lari ke pertanyaan berapa dolarnya. Ya. Kalau enggak, biasanya ditanya kenapa enggak, terus survei selesai. Jadi kita bisa merencanakan, karena ini desain surveinya adalah interview tatap muka, jadi faktor waktu juga diperhatikan. Ya, ketika kita tanya, mau nggak proyek ini? Enggak, oh udah. Kita nggak usah ngabisin waktu terlalu banyak sama dia. Nggak usah kita prospek, terus kita jelasin, tapi orang mereka dia dari awal udah nggak tertarik dengan proyek ini. Oke, ini strategi aja kalau kata di papernya. Strategi untuk apa? Untuk orang-orang yang menyatakan iya, gitu ya. Kita bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke, PDKT dulu nih di awal. Kalau oke, yuk kita ngomong ke tahapan berikutnya. Kira-kira seperti itu. Oke, berikutnya. Tadi pertama setelah kita kan ada tiga bagian ya. Ketika kita desain survei, kita menjelaskan objek. Yang kedua, kita menanyakan berapa willingness to pay-nya atau willingness to accept. Tapi kasus ini kita ngomongin willingness to pay. Ada yang namanya bidding game. Bidding itu tawar-menawar. Ya, ada beberapa konsep nanti. Konsep ini ya kita kayak lagi di pasar lah ya. Kita tawar-menawar sampai ketemu harga yang cocok antara pembeli atau penjual kalau di pasar kalau gitu. Kalau di sini antara responden dan apa yang mau kita tahu berapa maksimum WTP-nya dia. Oke, contohnya. Ya, kita bisa pakai cara ini juga. Apakah kamu bersedia membayar $1 per hari untuk mencegah terjadinya situasi C? Ini misalnya ada kebakaran. Sehingga kita bisa melestarikan situasi A. Oke, pertanyaan pertama. Kalau dijawab iya, setuju, ya enggak? Kita tanya lagi. Kalau $2 per hari gimana? Oke, kita tawar dia. Ya. Kalau dia bilang, ya masih boleh deh, gitu ya. Kita naikin terus sampai dia kesal pokoknya. Ya. $3 gimana? $4 gimana? Maka namanya ini bidding game. Ya. Kelebihannya adalah ini kita bisa mencari tahu gitu ya. Sebenarnya setelah misalnya kita sudah survei ini 100 responden, nanti kita bisa tahu nih rata-rata sebenarnya kita bisa mulai dari berapa. Kalau $1 terlalu rendah, misalnya pada akhirnya kita sampai di titik $50. Ya nanti responden berikutnya kita jangan mulai dari $1 lagi. Ya, kita bisa mensiasati. Ya. Kalau udah negatif, tiba-tiba sampai $50 nggak mau, kita turunin. Ya, ini bahasa di paper seperti itu. Diturunkan tawaran sebesar 25 sen per hari hingga responnya iya. Ya, jadi kalau udah sampai $40 mau nggak? $40 oke. Oke, kalau mau nih, tambahin kata temannya. $50 mau nggak? Ah, nggak kebanyakan. Oh, nggak mau ya? Ya udah deh, pas 9,5 mau nggak? Oke, kayak jual beli mobil aja nih ya, tawar-menawar ya. Sampai ketemu angka yang sama-sama setuju. Kenapa seperti ini? Ingat, kalau WTP, kita mau cari nilai maksimum. Oke, kalau willingness to accept, kita mau tahu nilai minimum. Tentu saja bidding game jadi terbalik kalau kita ngomongin willingness to accept. Oke, jadi bidding game seperti ini. Contoh berikutnya ada lagi nih. Ini di literatur yang lain gitu ya. Tanya, mau nggak bayar $5 per tahun gitu ya, atau melalui tambahan rate pajak gitu ya, untuk memperbaiki atau apa sih, mempertahankan kondisi lingkungan tertentu di sekitar Stonehenge. Stonehenge itu di UK. Ya. Kalau iya jawabannya, pewawancara terus menaikkan tawaran sampai responden menjawab tidak. Ya, annoying banget ya kalau kita jadi responden ya. Tapi ini konsep bidding game seperti ini. Ya.
dan seterusnya. Oke. Kalau pertama inisial kita $50, dia jawab nggak mau, turunin terus. Di $49 gimana? Nggak mau juga. 48 deh, nggak mau. 47 nggak mau. Sampai 40, ya udah 40 deh, daripada saya capek. Nah, misalnya kayak gitu. Oke. Di bidding game itu tawar-tawaran. Oke. Ganti Pak. Ini susah nih kayaknya nih. Oke. Ada juga modelnya open-ended. Open-ended ini dilepas. Gitu ya. Silahkan, kamu mau bayar berapa? Berbeda dengan bidding game. Oke. Ditanya, berapa jumlah yang mau kamu bayar untuk tadi project saya di Oregon tadi? Berapa dolar yang kamu mau? Ini adalah namanya konsep open-ended. Apa ya bahasa Indonesia? Saya nggak tahu yang paling pas apa. Oke. Jadi langsung ditanyain tanpa kita ngasih ancer-ancer, ya, ibaratnya seperti itu. Oke. Atau contohnya seperti ini. Sama ya, open-ended masih, tapi kalau tadi kita nanyain tentang Oregon, gitu ya, tentang burung hantu tadi, ini tadi kondisi di Stonehenge. Sama, kita tinggal nanya, berani bayar berapa? Ya, atau bersedia membayar berapa lah, bukan berani. Kamu bersedia membayar berapa kalau kondisi ini akan saya percantik, kalau SDA ini akan saya perbaiki. Oke, kira-kira seperti itu. Bidding game, open-ended. Berikutnya, payment card. Nah, kalau ini mungkin lebih cepat dari sisi waktu, gitu ya. Karena kita memberikan opsi kepada si responden. Silakan di checklist. Kira-kira mau bayar berapa? Ada juga literatur yang menggunakan range, ya. Misalnya GBP ini berarti pound sterling ya, maksudnya. Ada yang pakai gini, kalau $4 sampai $10, berarti opsi pertama. Opsi kedua berarti $10 sampai $15. Boleh juga. Namanya konsep payment card. Kita tinggal disuruh milih, lu mau bayar berapa dengan project yang mau saya sampaikan. Oke, yang ketiga, referendum. Oke, referendum ini alih-alih menanyakan berapa jumlah dolarnya, gitu ya, dia langsung ngasih nilai, tinggal kamu pastikan setuju atau nggak setuju. Ini agak kaku gitu ya. Kalau dia jawab nggak setuju, kita bingung sebenarnya. Apakah kita balik ke bidding lagi? Ya silahkan. Tapi ada konsep seperti ini. Kalau saya ngasih project ini kamu kena charge $35 tahun, setuju nggak? Misalnya enggak, ya udah. Bisa kita turunin mungkin. Kita masuk ke bidding habis itu. Ya. Tapi ini konsep tadi, referendum. Oke, jadi saat ini ada beberapa, tapi mungkin ada yang namanya dikotomus. Dikotomus tuh bikin dua opsi aja. $35. Setuju nggak? Enggak. Kalau enggak, dikasih lagi. Ya udah $30 deh. Kalau enggak, berarti selesai. Ada beberapa metode lain, tapi menurut saya yang paling umum, gitu ya, beberapa paper yang saya lihat, ya pakainya yang ini. Kebanyakan sih pakai bidding. Ya, kebanyakan pakai bidding. Kalau open-ended itu terlalu liar, gitu ya, kebanyakan pakai bidding. Ya, jadi ada bidding, ada open-ended, ada payment card, ada pakai referendum. Oke, kira-kira silakan nanti kita obrolin. Kita nanti paling enak pakai yang mana ya? Ya, untuk desain survei objek yang mau kita nilai. Berikutnya. Oke. Berikutnya di akhir pertanyaan, gitu ya, di akhir survei, penting juga kita tahu alasan kenapa dia mau bayar segitu atau nggak mau bayar uang sama sekali. Ya, ini contohnya seperti ini. Ya. Kenapa mau bayar sejumlah itu sesuai yang tadi sudah ditanyain? Ya, suruh kasih checklist. Nanti ini kita bisa ngelihat survei demografis untuk paper kita, untuk penilaian kita. Bukan penilaian ya, lembar laporan penilaian. Penilaian kok sangat luas bahasanya kayak. Oke. Misalnya saya bilang apa ya? Saya berkewajiban untuk melindungi hutan tuan misalnya. Oke. Masuk ke penilaian kita. Ternyata orang-orang yang merasa punya kewajiban, nanti kita tahu secara rata willingness to pay-nya tinggi. Oh gitu ya. Berarti nanti kita tinggal mengedukasi orang-orang ya supaya mereka mau punya kewajiban atau mereka merasa memiliki misalnya terhadap objek yang mau kita nilai. Ini bisa ngaruh ke implikasi kebijakan. Oke. Atau kita juga perlu nanyain, kenapa kamu nggak mau bayar? Gitu ya. Ini
nggak relate sama saya gitu bahasanya kan. Ini nggak penting. What's in it for me gitu kalau bahasa Pak Agung gitu ya. Ini apa manfaatnya buat saya? Nggak ada kok. Jadi saya nggak mau bayar. Oke. Atau ini menariknya ada contoh gitu. Saya nggak suka sama pemerintah sekarang. Jadi kebijakan apapun yang mereka lakukan saya nggak mau. Nah, kalau kata di Oregon kemarin kayak gitu. Ya, tergantung. Jadi kita perlu tahu kenapa ada sebagian orang yang sama sekali nggak mau kontribusi terhadap proyek kita. Oke. Terakhir, kita juga perlu menanyakan kondisi sosial ekonomi dari responden kita. Oke, contohnya ini, kamu suka tertarik nggak dengan kehidupan alami? Ya kan? Kita perlu tahu, biasanya cenderung kalau orang nggak suka nature resources gitu ya, ya mereka nggak akan mau kontribusi. Oke. Berikutnya, ya sama kayak kemarin travel cost method. Ada umur, ada penghasilan, ada pendidikan, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya, ini ada beberapa, salah satu contoh, ada items-items yang ditanyakan ketika bikin konsep contingent valuation method. Tujuannya buat apa? Tujuannya buat apa? Supaya kita tahu secara karakteristik orang-orang kayak gimana sih yang lebih memberikan kontribusi untuk proyek ini. Oke, jadi nanti diarahkan permintaan donasinya ke orang-orang tertentu. Ini contoh aja. Oke. Berikutnya, yang nggak kalah penting untuk disampaikan di form adalah mengenai cara kontribusinya. Ya, yang pertama ada contoh. Kita nanya open-ended kita seperti ya. Kita nanya ke orang-orang, kalau kamu disuruh bayar atau kalau kita membutuhkan dana ini, gitu kan, kita mau ngasih kalau di paper ini adalah kita mau membebankan biaya konservasi panda ke orang Cina, ke orang dari luar Cina, gitu ya. Karena kan panda kan dari Cina, gitu ya. Terus kata si desainer survei ini bilang, nanya ke responden para warga negara Cina, nanya, kita butuh konservasi panda nih, ya, butuh dana besar. Tapi saya mau membebankan ke orang asing. Oke. Kira-kira menurut kamu seperti apa yang paling pas untuk kita kebebankan ke orang asing? Apakah kita bikin video tentang kehidupan panda itu sehari-hari terus kita ngambil subscription dari orang-orang? Ya, ada loh. Untuk teman-teman yang mungkin punya TV kabel ya, saya pernah nonton di rumah teman saya gitu. Jadi ada satu TV yang cuman kayak CCTV di kandangnya panda. Penting nggak sih ya? Penting kali. Ada yang senang kali yang ngeliat panda guling-guling gitu maksudnya. Tapi itu di-share global. Ya, mungkin ini untuk marketing juga. Oke. Atau ada opsi kedua, ini bagus juga nih ya. Dia mau kenakan pajak bandara untuk orang asing. Ya, oke lah. Jadi kita harus kasih tahu ke responden kita mau dengan cara apa nih proyek kita dibayar. Dalam bentuk pajak mau nggak bayar? Ya, kita tambahin 1% dari pajak penghasilan. Oke. Atau mungkin kenaikan travel cost, bukan travel cost, tiket. Kenaikan tiket masuk untuk misalnya kita mau ke penangkaran Ujung Kulon, untuk masuk ke terumbu karang di Bunaken, di Raja Ampat, itu yang datang kita kenain tambahan biaya. Buat apa? Buat konservasi. Lu mau nggak? Oke, jadi ada banyak nih ya yang harus diperhatikan. Oke. Saya nggak tahu tadi seberapa detail yang akan diujikan, tapi memang opsinya sangat banyak. Ya, at least gitu ya, at least nanti untuk kepentingan ujian teman-teman sudah punya slide ya nggak? Sorry kalau yang nggak suka slide poin-poin gitu ya. Ini ya saya agak praktis dikit lah ya. Jadi slide ini isinya poin semua gitu ya. Itu buat contekan. Ya, jadi tahu ya mau ngapain kalau ada pertanyaan seperti ini. Oke. Oke. Berikutnya, kita mesti tahu berapa WTP sama WTA. Kan intinya kita mau nanya ini teman-teman. Berapa willingness to pay yang mau kamu bayar dan berapa ya kompensasi yang mau kamu terima. Kan intinya itu doang. Ya enggak? Itu yang mau kita tahu. Oke. Kemudian setelah kita dapat berapa WTP setiap responden, berapa berapa WTA setiap responden, tinggal kita rata-ratain, ya. Atau kalau untuk menambah daya analisis kita cari juga mediannya berapa. Well, gampang. Cukup satu baris di Excel ketemu, ya nggak pakai rumus min dan median ketemu semuanya. Oke ya. Jadi kalau sampai sini udah gampang. Yang susah tadi poin nomor 3, ngedesain dan pengumpulan data. Kalau sampai sini udah gampang.
kita bisa bikin regresi juga sama kayak kemarin di TCM. Nggak usah khawatir dengan uh, uh, gambar pernyataan matematis ini. Teman-teman udah pernah melakukan hal tersebut, dan bukan hal yang rumit, gitu kan? Terakhir, setelah kita tahu rata-rata, kita tahu kurvanya, kita bisa mengeneralisasi. Kita angkut data yang kita dapatkan ke level nasional. Oke, kita mau tahu nih, berapa WTP secara nasional. Oke, kita generalisasi, kita kali dengan total nilai secara nasional. Oke, sekarang saya udah ngomong lumayan ya, setengah jam kali ya. Udah habis materinya, tinggal sekarang kita merumuskan teman-teman ya. Sekarang dengan konsep yang kita punya, gitu ya. Ini teman-teman kita paling enak ngomongin apa. Ada beberapa opsi yang kemarin saya ngomongin sama Pak Adet gitu ya. Kenapa saya ngomong Pak Adet? Soalnya dia lagi dia kuliah lagi, gitu. Dia ngambil mendalami memang mengenai ekonomi lingkungan ini. Kayak ketika saya angkat bahwa saya mau supaya teman-teman bikin satu penelitian aja nih, satu penilaian aja mengenai sumber daya alam. Oh iya, boleh. Berarti harus yang terkenal tuh, bro. Wah, berarti sama apa yang saya pikirkan. Kita harus punya, kalau kita mau sama nih ya, objeknya sekelas, gitu ya, ataupun dua kelas, maka kita harus punya objek, kita harus punya sumber daya alam yang mudah dipahami atau terkenal oleh semua responden. Nah, ini yang perlu kita pikirkan bersama. Kemarin ada ide mengenai terumbu karang, ada mengenai laut, oke, ada juga mengenai bacusa, gitu ya. Terus Raffles, ada juga mengenai komodo. Nah, jadi kembali pertanyaan ini setelah kita ngomongin kemarin konsep CVM, tadi kita ngomongin mengenai langkah-langkah untuk melakukan penilaian menggunakan CVM. Pertanyaan saya lempar lagi teman-teman. Nanti teman-teman yang akan mengerjakan. Apa nih objek yang paling pas, yang paling tepat untuk kita nilai untuk proyek kita sampai akhir pertemuan 14? Gimana teman-teman? Yang paling pas apa nih? Saya mau jadi notula aja nih. Perlu saya tentukan siapa pemimpin diskusinya? Maksud saya ya, kita pakai leaderless group discussion gitu nih kalau mau wawancara kerjaan biasanya gitu nih. Kalau menentuin talent di kantor biasanya dilepas nih, leaderless group discussion. Diskusi tanpa leader. Ya nggak? Apa sih ada mau jadi itu leader discussion-nya? Pasti nggak ada yang mau, saya yakin. Ya nggak? Kalau senior pasti nggak ada yang mau. Ya nggak? Kalau saya tunjuk nanti, wah, ini ngebully saya nih. Apalagi kalau Hogi. Saya tunjuk Hogi lagi, pasti dia udah bayangkan gitu. Wow, saya dibully mulai sama Pak Adi nih. Oke. Ya silakan teman-teman. Kira-kira saya mau jadi whiteboard. Ini bisa teman-teman juga bisa coret-coret kayaknya. Oke, saya mau jadi notula aja. Jadi misi kita hari ini adalah kita sepakat nih. Kira-kira objek apa yang bisa kita desain surveinya sesuai dengan konsep yang tadi udah saya obrolin. Oke. Terus kalau belum tentu kan kita udah dapat kandidat yang lebih kuat lah untuk saya bawa ke kelas sebelah. Oke, sehingga nanti di akhir pertemuan ini, atau di minggu ini, kita udah tahu besok, minggu depan, kita mau desain survei untuk objek yang mana. Silakan teman-teman. The floor is yours. Saya mau matiin mic dulu ya. Silakan. Oke. Saya tadi baru kepikiran sih, Pak. Baru aja kepikiran. Tentang, ini kan tadi surveinya Bapak bilang kalau bisa yang program nasional ya Pak, gitu Pak. Jadi kayak untuk nyari datanya tuh semua mahasiswa tuh bisa nyari yang seluruh Indonesia. Nah, kepikiran tuh buat program apa Pak? Solar cell untuk setiap rumah Pak. Untuk mengurangi konsumsi listrik yang konvensional gitu Pak. Jadi kan mengurangi input dari pembangkit listrik juga seperti batu bara dan lain-lain gitu Pak. Kelebihannya mungkin kalau ini kan program nasional untuk seluruh rumah di Indonesia gitu. Jadi nanti Ogi dan teman-teman bisa survei tuh di setiap kotanya sama orang-orang yang ada di domisilinya untuk seberapa sih mereka mau membayar untuk
setengah dari konsumsi listriknya itu menggunakan solar panel gitu Pak. Tadi kepikirannya gitu sih Pak, pas baca yang pas Bapak tadi jelasin tentang apa Pak, penelitian. Mungkin itu sih Pak. Oke, silakan. Mas Ugi ngomong ke teman-teman kok. Oke, ini yang menentukan adalah kelas ini, bukan saya. Silakan. Gimana teman-teman, mungkin ada masukan atau saran atau ide yang lain untuk kita ganyang bersama. Izin menanggapi ide yang tadi, Gi. Lanjut Mas Wadi. Kalau menurut saya solar cell panel untuk setiap rumah itu kurang realistis ya, karena mengingat di Indonesia perekonomiannya kayak gitu ya. Terus Indonesia kan wilayahnya juga nggak merata gitu loh, banyak kepulauan dan aksesnya susah. Nah, untuk penyebaran solar panelnya itu kayaknya ya itu nggak realistis juga. Kalau menurut saya yang lebih realistis itu penyediaan internet untuk fasilitas umum gitu, biar enak. Nah, kalau menurut saya itu aja sih. Izin menanggapi juga teman-teman tentang pernyataan Fadlil yang tentang penyediaan internet itu menurut saya juga kurang realistis ya, karena kan saya ini tinggal di desa, jadi itu saya benar-benar merasakan kalau misalnya penyediaan internet buat seluruh wilayah Indonesia tuh kurang realistis, karena jujur aja tuh buat sinyal
misalnya tuh kayak sinyal beberapa provider aja, misalnya provider Telkomsel ya, itu kan paling gede ya, itu sinyalnya aja tuh masih jelek gitu loh. Nah, kalau misalnya hujan atau badai, nah itu keganggu. Buat telepon aja tuh susah. Jadi tuh kalau misalnya kalau untuk pemerataan internet seluruh Indonesia itu bakalan susah ya, karena tuh kan satu towernya itu bakalan susah buat ditempatin di tempat-tempat Indonesia. Karena contohnya tuh aja tuh kayak daerah saya itu pegunungan. Dan itu tuh kalau misalnya ada banyak pohon kelapa yang tinggi-tinggi. Jadi tuh kalau misalnya ditempatkan di satu tempat, ada kemungkinan untuk tempat lain tidak menjangkau sinyal tersebut karena terhalang pohon-pohon yang tinggi gitu, atau terhalang bukit-bukit yang tinggi gitu. Nah, itu baru di satu daerah saya aja, belum tentu di daerah lain, karena kan Indonesia seperti kata Fadil tadi, itu kan daerahnya kepulauan ya, dan itu tuh kayak banyak daerah-daerah lain yang lebih terpelosok dari tempat saya gitu. Nah, jadi saya ingin mengajukan pendapat bagaimana kalau kita tuh milihnya tuh penyediaan air bersih aja gitu. Karena kan penyediaan air bersih itu masih menjadi salah satu concern di Indonesia ya. Seperti banyaknya tuh kayak tempat-tempat yang masih belum terjangkau air bersihnya gitu loh. Atau mungkin kalau misalnya yang udah terjangkau air bersih, dijadikan tuh kayak yang di luar negeri gitu. Kerannya tuh bisa langsung diminum gitu. Jadi tuh kayak penyediaan air bersihnya tuh bisa langsung diminum. Nah, itu pendapat saya. Gimana pendapat teman-teman? Makasih. Izin Pak Adi dan teman-teman, sebelumnya saya ingin menanggapi dulu yang surya panel yang Hogi tadi ya. Kalau surya panel itu saya setuju sama Fadil tadi. Yang pertama harganya itu tadi. Kemudian tuh nggak semua orang tuh paham mengenai surya panel itu. Jadi kayak kita harus memberikan effort lebih ke masyarakat untuk memberikan wawasan apa sih surya panel itu, terus manfaatnya apa, terus kebaikan jangka ke depannya itu apa, dampaknya apa, seperti itu. Nah, kita harus harus lebih memberikan effort lebih karena nggak semua orang tuh paham mengenai surya panel ini, seperti itu. Nah, di sini saya ada 2 usulan. Yang pertama itu permasalahan laut, yakni sampah di laut. Kan seperti yang kita ketahui bersama bahwa sampah itu sekarang jadi masalah yang krusial di Indonesia. Bahkan sekarang beberapa supermarket sekarang tuh sudah tidak menyediakan kantong plastik. Jadi kita harus membawa goodie bag atau tas sendiri dari rumah sebagai salah satu upaya untuk mengurangi sampah plastik di Indonesia. Dan beberapa biota laut itu juga setahu saya di berita-berita itu banyak sekali yang kayak tersangkut gitu loh dengan plastik-plastik atau jaring yang dibuang oleh masyarakat secara sembarangan. Nah, tentu saja ini kan kalau dibiarkan dalam jangka waktu yang lama akan merusak biota laut, dan kedepannya itu pasti anak cucu kita itu tidak akan menikmati keindahan laut Indonesia. Nah, di sini saya mengusulkan untuk membuat suatu rancangan, tapi di sini saya masih belum ada gambarannya untuk membuat apa. Pokoknya mengurangi pembuangan sampah, terutama yang dialirkan ke laut, pembuangan sampah ke laut itu tadi yang merusak biota laut. Nah, untuk usulan kedua, ini terinspirasi dari berita beberapa hari yang lalu bahwa kualitas udara di Jakarta itu terburuk nomor 1 di dunia kalau tidak salah. Nah, padahal Jakarta itu merupakan kota yang besar dan merupakan ibu kota Indonesia. Dengan kualitas udara yang buruk, tentu saja itu akan memberikan image buruk kepada kota Jakarta itu sendiri, dan kan segala pusat pemerintahan dan lain-lain itu ada di Jakarta. Nah, karena kualitas udara yang buruk di sini, saya mengusulkan untuk pembukaan ruang terbuka hijau di wilayah kota Jakarta atau penanaman pohon-pohon di sekitar jalan-jalan atau di trotoar untuk mengurangi kualitas udara yang buruk itu tadi. Mungkin itu sekian dari saya, mungkin dari teman-teman atau Pak Adi ada yang mau menanggapi. Terima kasih.
Izin Pak Adi dan teman-teman semua, saya ingin menanggapi masukan dari Anggit terkait dengan pengelolaan sampah plastik di laut. Nah, itu menurut saya yang lebih relevan untuk diterapkan di hampir seluruh daerah di Indonesia itu tidak hanya pengelolaan untuk sampah plastik di laut, tapi juga sampah-sampah yang dihasilkan dari rumah tangga, yaitu dengan menyediakan tempat daur ulang. Jadi kita bisa menanyakan berapa WTP yang mau dibayarkan oleh masyarakat untuk menyediakan tempat daur ulang sampah itu terkait dengan penyediaan peralatannya atau mungkin untuk membayar orang yang mau mengelola sampah tersebut. Seperti itu Pak dan teman-teman semua. Terima kasih. Mohon izin memberikan tanggapan Bapak dan teman-teman. Tadi saya jadi kepikiran karena Tiara bilang sampah rumah tangga, ya saya jadi kepikiran untuk ini untuk mengelola dulu limbah-limbah rumah tangga sebelum dibuang ke saluran pembuangan gitu. Jadi ini juga berkaitan dengan ketersediaan air bersih sih Pak. Jadi supaya limbah rumah tangga itu kan banyak, jadi lebih baik diolah gitu sebelum disalurkan. Jadi nggak langsung disalurkan ke saluran pembuangan gitu, jadi harus diolah terlebih dahulu. Mungkin ya sistem itu bisa jadi proyek buat pembahasan kita. Terima kasih. Izin berpendapat, Pak. Tepatnya ingin menyampaikan beberapa komentar dari saran teman-teman terkait opsi nomor 2 yang penyediaan listrik. Ternyata setelah saya riset, masih ada sekitar 0, sekian persen dari kependudukan Indonesia yang masih belum bisa mengakses listrik. Jadi kalau misalnya kita bahas mengenai penyediaan penyediaan internet ke seluruh Indonesia, bisa dibilang listrik aja belum mencapai seluruh Indonesia gitu, apalagi internet. Mungkin itu memerlukan proses waktu yang jangka lama. Terus yang kedua juga, saya lumayan setuju sama yang ketiga, yaitu penyediaan air. Namun ada kontranya juga dari saya. Tadi kan Ajeng bilang penyediaan air kalau bisa sampai diminum ya tadi Ajeng ya. Mungkin yang dimaksud Ajeng itu negara Jerman, di mana emang airnya bisa diminum. Tapi untuk proses pengadaan air yang bisa sampai diminum itu juga harus di Jerman juga harus bayar lagi kalau nggak salah. Sehingga bisa diambil konklusi ya bahwa negara Jerman yang memiliki pajak tinggi aja masih menetapkan tarif di mana untuk bisa mengakses penyediaan air yang bisa diminum gitu. Nah, mungkin dari saran dari saya mungkin penyediaan air bersih aja kali ya, belum sampai bisa diminum karena masih banyak negara bahkan kota-kota besar yang masih belum bisa mengakses air bersih gitu. Itu sih Pak dari saya. Terima kasih.
izin berpendapat, Pak dan teman-teman. Saya kepikiran ketika ada yang berbicara tentang kualitas udara, mungkin beberapa tahun terakhir ini jumlah hutan di Indonesia juga semakin berkurang, dan akibatnya juga menimbulkan populasi udara di sebagian besar provinsi di Kalimantan maupun di Sumatera. Menurut saya masalah hutan ini tetap menjadi concern yang dapat diperbaiki ataupun diselamatkan, karena juga menyangkut, kalau menyangkut hutan berarti menyangkut air, udara, maupun yang beberapa pokok masalah lainnya seperti kesehatan. Kemudian saya juga kepikiran terkait tadi ada isu global, pemanasan global dengan adanya peningkatan air laut, berarti ada ancaman bahwa pulau-pulau di Indonesia akan semakin terpendam seperti itu. Mungkin di beberapa negara sudah ada beberapa solusi seperti penggunaan tembok dan lain-lain. Namun di Indonesia masih minim, khususnya yang menjadi concern sekarang adalah yang jadi isu adalah di utara kota Jakarta, seperti itu, Pak. Mungkin dari teman-teman ada tanggapan maupun komentar. Terima kasih. Izin menanggapi Bapak dan teman-teman, saya ingin menanggapi itu pernyataan dari Mas Dewa, itu kan terkait hutan ya. Nah, saya ngerti hutan itu kan sangat penting bagi kelangsungan kehidupan umat manusia. Tapi kan masalahnya di Indonesia ini, selagi masyarakat itu tidak terkena dampak langsung dari efek buruk berkurangnya hutan, mereka belum tentu akan mau membayar. Karena seperti selama ini saya perhatikan ya, di Indonesia itu selagi belum terkena dampak langsung atau mereka merasakan langsung efek buruknya gitu, sebelum menyinggung kehidupan mereka, nah mereka tuh kayak, oh saya nggak kena nih, jadi seharusnya saya nggak punya kewajiban bayar dong. Oh ini tanggungan pemerintah harusnya karena saya nggak kena nih. Atau, oh ini masalah daerah situ dong, kan itu tuh daerah mereka gitu. Mereka akan bilang seperti itu karena mereka tuh belum terkena langsung dampaknya. Padahal kan seperti yang kita tahu, hutan itu sangat penting ya. Itu kan belum lagi hutan itu adalah habitat bagi mikroorganisme lainnya. Nah, mikroorganisme ini kan bisa menghasilkan oksigen dan lain-lainnya. Nah, kayak gitu kan. Jadi itu harusnya kan kita tuh peduli ya. Tapi seperti yang saya lihat itu kayak empati kita tuh masih kurang untuk hal-hal yang berbau lingkungan hidup seperti ini. Nah, kemudian juga saya ingin menambahkan tentang penyediaan air bersih yang saya tadi, kemudian pernyataan dari Eca tadi, saya ingin menambahkan mungkin memang kalau penyediaan air bersih untuk air minum belum memungkinkan untuk saat ini, penyediaan air bersih saja mungkin masih bisa, seperti kata Eca tadi. Nah, saya ingin menambahkan bagaimana caranya yaitu menanya kepada masyarakat berapa WTP yang ingin berapa uang yang bersedia mereka keluarkan untuk membeli atau penyediaan air bersihnya itu, yaitu dengan cara kita membeli filter air bersihnya, sehingga tersedia penyediaan air bersih yang layak. Itu aja sih tanggapan dan tambahan dari saya. Terima kasih.
Oke, kan udah banyak usul nih ya. Saya juga mau nambahin usul nih. Kemarin, saya bukan usul saya sebenarnya. Ini punyanya Pak Adet. Silakan dibantai dan dikritisi secukupnya gitu ya. Itu adalah mengenai komodo, gitu ya, sama wisata terumbu karang, gitu ya. Karena menurut dia dari satu sisi argumennya adalah populer. Ya, tentu saja dari sisi lain kita masih bisa mengkritisi. Saya mau nambahin aja biar tambah seru. Oke? Oke, saya off lagi. Good, teman-teman. Silakan. Izin Pak dan teman-teman, mungkin saya lebih ke memperkuat argumennya Anggit ya tadi tentang RTH. Di situ saya pas denger Anggit ngomong tentang RTH, jadi kayak lebih tertarik gitu, soalnya selain dengan dari recent news yang ngomong kalau kualitas udara di Jakarta itu nomor 1 terburuk, kalau kita balikin lagi ke kondisi relevan saat ini tuh yang terjadi peningkatan kelembaban suhu udara. Jadi menurut saya relevan kalau mau kita pakai buat proyek yang skala nasional, soalnya dari masyarakat Indonesia sendiri kayak mengalami gitu loh. Kalau emang suhu udara sekarang tuh lagi naik, mungkin solusinya tuh dengan nambah ruang terbuka hijau atau reboisasi atau nambah pohonan di jalan-jalan kan. Soalnya kalau yang saya alamin sendiri juga di pusat kota yang saya lewatin itu emang jadi lebih panas aja sih sekarang. Mungkin sekian, Pak.
izin Pak dan teman-teman menanggapi idenya yang ditawarkan Bapak tadi terkait terumbu karang Pak, kalau nggak salah, sama komodo. Kayaknya saya lebih prefer ke terumbu karang ya mungkin Pak, karena balik ke sulitnya mencari data mungkin. Kalau komodo kan seperti yang teman-teman bilang mungkin sama kasusnya kayak yang sebelumnya. Banyak juga orang-orang Indonesia tuh yang nggak peduli sama sesuatu yang nggak ada kaitannya dengan dia gitu. Tapi mungkin kalau terumbu karang kita masih bisa mengaitkannya terhadap seandainya terumbu karang di Indonesia itu banyak dan terjaga, maka kan ikan-ikan itu kan banyak. Kalau ikan-ikan banyak, harga ikan di pasar tuh bisa jadi turun gitu. Jadi mungkin emak-emak mau mengisi surveinya nanti gitu, karena ada kaitannya langsung dengan perekonomian kita, gitu. Sedangkan kalau misalnya komodo itu tadi, itu hanya terbatas pada orang-orang yang mencintai flora dan fauna gitu. Kalau emak-emak mungkin mereka ya udah ngapain, komodo juga nggak ada kaitannya sama kehidupan ya. Mungkin gitu sih Pak dari saya Pak. Izin berpendapat Bapak dan teman-teman, saya ingin menanggapi terkait pertanyaan dari Bapak Hadi tadi, pernyataan. Saya lebih setuju komodo dibanding terumbu karang. Karena satu, itu nilai populernya itu menurut saya lebih populer komodo. Kenapa? Karena orang Indonesia ini saya lihat itu pride-nya gede. Rasa kalau udah bangga tuh gede gitu. Karena satu tuh komodo udah masuk ke, kalau nggak salah, 7 keajaiban dunia gitu. Jadi rasa mempertahankan untuk komodo itu tetap ada, itu bakal terus ada untuk orang Indonesia. Karena mereka tuh suka kalau kita tuh lebih dibanding bangsa lain gitu. Karena kita tuh gede gitu. Nah, jadi tuh ada nilai bequest value yang harus kita pertahankan gitu. Supaya kita tuh tetap punya, oh kami punya nih keajaiban dunia di Indonesia. Bentuknya apa? Nah, komodo gitu. Jadi mungkin memang ada beberapa yang nggak belong sama hal itu. Maksudnya tuh mereka tuh nggak mau, maksudnya tuh karena nggak berdampak langsung. Tapi karena satu dan lain hal, seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu pride-nya gede, dan komodo ini udah masuk ke 7 keajaiban dunia, jadi mereka tuh kayak, oh ini kan keajaiban dunia loh gitu. Nggak semua negara punya, cuma ada di Indonesia gitu. Jadi mau nggak mau harus tetap dipertahankan, harus tetap dilestarikan gitu. Jadi itu pasti ada yang mau membayar lebih untuk hal itu. Nah, kemudian untuk saya ingin izin menanggapi terkait pernyataan Anggit tadi, yaitu tentang kualitas udara di Jakarta. Nah, menurut saya hal itu agak kurang relevan gitu. Karena kan ini skala kita nasional ya. Terus itu kan kualitas udara Jakarta tuh terburuk nomor 1. Nah, itu kan berarti skalanya tuh masih Jakarta gitu. Sedangkan lingkup kita nasional. Jadi tuh biasanya tuh yang mau membayar ya sekitar Jakarta dan sekitar Jakarta yang terdampak aja gitu. Karena daerah lain yang nggak terdampak tentu nggak mau membayar gitu. Karena ya itu kan Jakarta gitu loh. Saya nggak kena tuh sama kualitas udara buruknya Jakarta gitu. Jadinya tuh nggak mau bayar lebih gitu. Kalau misalnya ada uang yang ditawarkan, kalau misalnya ada uang yang harus dibayarkan supaya kualitas udaranya membaik. Kemudian kalau terkait ruang terbuka hijau, itu saya masih cukup setuju, tapi menurut saya masih kurang relevan untuk skala nasional. Nah, kenapa? Itu karena ruang terbuka hijau yang masih sedikit itu menurut saya tuh hanya di daerah kota-kota besar gitu. Sedangkan Indonesia itu kan luas ya, kepulauan. Nah, itu tuh cuma kota-kota besar yang ruang terbuka hijaunya tuh udah tipis gitu. Gimana dengan daerah lain yang ruang terbuka hijau itu masih banyak gitu, seperti pedesaan. Itu kan ruang terbuka hijau kita yang dikira itu kan yang paling kita lihat tuh Jakarta. Atau misal kota besar kayak mungkin gimana tadi, saya pokoknya kurang tahu ya karena saya dari desa, dan itu di sini di desa pun saya masih merasakan tuh udaranya masih sejuk. Kami masih kurang terdampak dengan yang dibilang orang cuacanya jadi panas sekarang, jadi apa sekarang, kami masih kurang terdampak ya kalau menurut saya. Karena di sini tuh benar-benar masih hijau, sawahnya banyak, pohonnya banyak. Jadi menurut saya kalau untuk ruang terbuka hijau untuk skala nasional itu agak kurang relevan, kecuali memang ruang terbuka hijau untuk kota-kota besar atau per daerah. Nah, itu mungkin lebih relevan. Itu aja sih pendapat dari saya. Terima kasih.
izin memberikan tanggapan untuk pernyataan Ajeng yang mengenai ruang terbuka hijau itu kurang relevan untuk jadi proyek nasional. Menurut saya itu relevan karena kalau misalnya kita coba searching gitu kan, berapa sih penduduk yang tinggal di perkotaan itu tuh jumlahnya besar. Jadi kalau misalnya proyek tersebut dilakukan, itu masih relevan menjadi proyek skala nasional. Itu mungkin tanggap masukan untuk Ajeng. Terima kasih. Izin menanggapi Pak, teman-teman. Mungkin yang dibilang Angel juga benar karena tapi kalau untuk kualitas udara mungkin lebih ke long term karena jangka panjang karena gimana? Untuk daerah-daerah dingin sendiri yang kayak tempat tinggal saya Brastagi atau kayak tempat dataran tinggi yang lain gitu, mungkin kualitas udaranya mungkin bisa dikatakan lebih baik daripada Jakarta. Namun sering berjalannya waktu itu tuh makin lama makin panas karena tingkat penduduk yang meningkat juga tingkat kendaraan bermotor menambah tambah banyak sekaligus adanya pembangunan pabrik-pabrik dan mungkin untuk skala nasional dari program kualitas udara yang ada di Jakarta itu bisa dikatakan relevan karena tapi dilihat dalam waktu jangka panjang kayak gitu Pak. Karena dilihat dari kualitas lingkungan yang menurun selama kedepannya mungkin bisa diatasi dengan penambahan kualitas udara ruang Jakarta yang dibilang sama Anggita tadi Pak. Anggita apa Surya? Terima kasih teman-teman, makasih Pak. Izin menanggapi Pak mengenai yang komodo sama terumbu karang tadi Pak. Kalau menurut saya lebih prefer mengambil yang pelestarian komodo Pak. Kenapa? Karena kalau ngambil terumbu karang tuh kayak semua orang belum mendapatkan hasilnya secara langsung gitu loh Pak. Kayak misalnya di Pekanbaru daerah saya sama sekali nggak ada pantai atau laut gitu kan Pak. Jadi orang mungkin nggak tahu apa manfaat dari terumbu karang tersebut. Lalu kalau untuk orang milih komodo, kenapa? Mungkin karena orang tahu kalau komodo ini masuk Seven Wonders, terus warisan dari dunia gitu Pak. Terus rakyat Indonesia ini kan pride-nya tinggi kan Pak. Misalnya kalau pelestarian komodo ini lemah, nah bisa aja mungkin diklaim sama negara-negara lain gitu Pak. Misalnya kayak Bati atau angklung kan kalau diklaim sama Malaysia kita kayak nggak suka gitu Pak. Mungkin komodo gitu juga nantinya. Terima kasih Pak. Oke. Saya mau kita ngobrol ya. Tapi tolong dianggap ini adalah obrolan sesama kolega lah ya. Menurut kan lagi udah mau lulus nih ya. Kita sama-sama, karena saya juga tidak punya jawaban yang pasti. Ya. Kita akan cari terus gitu ya, tapi saya harap nanti di pertemuan yang akan datang kita sudah fix ya tentang apa yang mau kita lakukan. Anggap aja ini proyek bersama. Yang saya juga tidak punya jawaban yang pasti.
Ya. Kalau ngelihat dari beberapa opsi ini, pertama-tama terima kasih buat yang udah partisipasi, Ria. Saya menekankan lagi bahwa saya akan sangat menghargai partisipasi di masa-masa terakhir kita ini, baik secara intrinsik gitu ya, baik yang secara non-use value gitu ya, maupun yang value, maksudnya yang bisa saya hargai dalam bentuk poin kontribusi. Tapi saya secara pribadi sangat menghargai kalau teman-teman mau ikut ngobrol dalam diskusi kita. Pertama kita bahas yang usulnya Hogi dulu nih ya, di halaman yang pertama. Solar panel untuk setiap rumah. Ya, oke. Ini saya rasa semua proyek tentang sumber daya alam gitu ya. Saya bilang saat ini lagi booming. Kenapa teman-teman? Karena kalau teman-teman tahu United Nations itu punya yang namanya SDG, Sustainable Development Goals. Nah, salah satu atau salah dua dari Sustainable Development Goals itu adalah itu mengenai energi yang renewable. Yang kedua, yang saya rasa terkait dengan obrolan kita adalah mengenai marine ecosystem, mengenai ekosistem laut, ya, termasuk juga ekosistem di darat. Jadi kalau kita ngomongin sumber daya alam, itu sebenarnya lagi booming banget. Makanya kemarin diundang Mohon maaf, carbon Pak. tax. Oh ya? Oh iya, tadi suara Sorry. Bapak sempat hilang. Oh ya, sorry. Mungkin saya lagi asik mainin notes di sini tadi ya. Ya mudah-mudahan sekarang dikasih tahu aja kalau suaranya nggak pas. Mohon suaranya kurang jelas. Oke, makasih. Daniel. Jadi menurut saya, nah sekarang udah oke? Sekarang udah oke? Udah kedengeran? Oke. Jadi menurut saya, kalau ketika kita ngomongin sumber daya alam, kayaknya masa-masa ini masa-masa yang pas nih, ya. Karena sekarang itu lagi seru-serunya diobrolin di dunia internasional mengenai economic environment. Karena kita di Kementerian Keuangan ya. Sebentar, saya mau batuk dulu. Bahkan kebijakan mengenai polusi udara, mobil listrik, itu semua berkaitan, termasuk metaverse, termasuk mau tinggal di Mars, itu semua dikaitkan lah dengan namanya climate change, kemudian sustainable development goals dan semacamnya. Jadi saya rasa ketika kita ngomongin sumber daya alam, semuanya lagi masuk lah untuk kita bicarain gitu ya. Termasuk untuk energi listrik. Ya. Solar panel meskipun gitu ya, mungkin belum populer di negara kita, meskipun mungkin masih terlalu mahal teknologi di negara kita, ini masuk ke obrolan. Gitu ya. Banyak sudah penelitian yang ngomongin mengenai solar panel. Tapi emang iya, apa yang disampaikan pun benar. Gitu ya. Ini mungkin saya nggak bilang nggak pas ya, tapi mau nggak ya orang-orang pakai solar panel gitu ya. Tapi ini memang sangat penting gitu ya. Kebayang, saya kemarin bahkan bandingin gitu ya. Ini secara saya pribadi saya bandingin antara penggunaan solar panel sama PLN gitu ya. Mohon maaf ada PLN kalau terdengerin rekaman video ini. Memang jauh lebih mahal gitu ya. Dengan solar panel yang memungkinkan. Investasinya agak gede. Jadi sekitar 4-5 tahun kalau nggak salah ya, baru selesai break even point-nya. Maksudnya investasi yang dikeluarkan di awal ke jumlah pengeluaran listrik di rumah saya gitu ya. Jadi sekitar 5 tahun lah investasi. Tapi masalahnya tadi ya, ini tahu nggak ya semuanya gitu ya kalau kita ngomongin solar panel gitu ya. Kayaknya kalau kita ngomongin solar panel taunya solar bahan bakar lagi. Mungkin seperti itu. Yang nomor 2, sorry nih Mas Fadil ya. Karena kita ngomongin SDA, kayaknya penyedia internet kita geser dulu deh dari obrolan ya. Sorry ini sebagai kolega, nggak aja kolega. Kalau kata saya ini nggak pas lah, karena kita ngomongin lagi sumber daya alam. Internet oke, internet penting, tapi kita ngomongin sumber daya alam nih. Kita balik ke sumber daya alam lagi. Nah, berikutnya idenya udah berat semua nih ya. Saya akan ngasih pandangan saya ya, bukan berat. Untuk air bersih, kemudian kayak air bersih dulu deh.
ini juga masuk SDG juga, gitu ya. Masuk di Kementerian Desa Tertinggal juga, satu kementerian bersihnya, gitu ya. Jadi saya rasa cocok untuk kita coba nilai. Tapi kemudian ketika kita tanya berapa willingness to pay untuk mendapatkan air bersih, mungkin masih karena negara kita termasuk yang tanda kutip secara rata-rata tersedia air bersihnya, secara rata-rata ya, saya nggak bilang sama semua daerah, secara rata tersedia, mungkin masih jadi pertanyaan juga. Ini minusnya. Pasti ada plus dan minus untuk semua opsi. Ya, saya nggak akan bilang semuanya bagus atau semuanya jelek. Kemudian untuk sampah laut, darat. Wah, ini isu yang kita banget nih. Ini isu Indonesia banget nih sampah ini ya. Karena kita belum punya sistem pengelolaan sampah yang bahkan levelnya intermediate aja kita belum punya. Ya. Jadi kalau kita menyamakan sama level ASEAN aja, pengelolaan sampah di kita tuh masih jauh jelek banget. Ya. Bahkan kalau lihat dari cara pengambilan, cara kerja dinas kebersihan aja, kita tuh masih tertinggal mungkin beberapa dekade lah dibanding negara-negara lain. Ini penting banget nih. Masalahnya adalah bagaimana cara nanti kita bertanya, apa nih, proyeknya apa nih? Apakah kita mau bikin sistem pengolahan yang baru? Apakah kita akan minta dinas kebersihan untuk mengambil atau mengelola sampah secara merata? Maksudnya, berarti kan kalau kita ngomongin sampah, di setiap daerah punya masalah, dan setiap daerah harus ada penanggulangan yang merata se-Indonesia. Bukan jelek. Susah Indonesia adalah kadang-kadang satu kebijakan nggak bisa diterapkan di semua daerah. Kenapa? Karena kita punya tadi geographically-nya kita luas banget, terus beragam. Kayak contoh dulu kita mau menerapkan pelaporan pajak secara elektronik, gitu ya. Itu dulu idenya adalah langsung se-Indonesia. Apa kata Mbak Jen tadi? Gitu. Mau nelpon aja susah, apalagi submit lapor pajak. Kalau udah mau lapor pajak susah, mendingan nggak usah lapor deh. Oke, nah, dulu bertahap sampai berapa tahun itu baru kita bisa memastikan oke, ini good to go untuk level nasional. Bahkan sampai sekarang pun masih sering ada aduan bahwa internet di tempatnya nggak oke. Nah itu saya membandingkan aja bahwa kalau kita mengangkat sampah, berarti pasti akan ada permasalahan yang berbeda atau cara pandang yang berbeda di setiap wilayah. Oke, meskipun ini cocok kalau kita coba bagi ke regional aja gimana? Ya, saya buka opsi deh. Ya, kita kan kemarin opsinya idenya adalah nasional, yang bisa dilihat oleh semua orang, oleh semua responden. Tapi saya cukup, menurut saya masalah sampah ini matters karena ini kehidupan sehari-hari kita, gitu ya. Tapi kalau kita mengangkat isu ini sepertinya, kalau tadi saya mikir dengerin diskusi teman-teman, gitu ya, ini kayaknya mungkin perlu kita angkat ke level regional aja. Mungkin kita nggak bisa kalau level nasional kayaknya. Ya, kita buka opsi lah. Kan teman-teman kemarin sudah, Hogi udah bagi ke beberapa daerah ya, saya lupa. Meskipun kayaknya Bantennya ada 2 kelompok itu kalau nggak salah ya. Ini banyak orang Banten sini ya. Banyak jagoan kayaknya, banyak jawara sini ya. Sorry, maksudnya mungkin akan kita buka opsi untuk level regional aja kali ya. Ya, otomatis kalau level regional, drawback-nya adalah, kelemahannya adalah kita perlu bikin survei yang berbeda masing-masing kelompok. Tidak seperti ide saya, kita punya survei yang sama, mikirnya bareng-bareng, survei cuma satu, kita bisa memangkas waktu untuk memikirkan desain survei kita. Tapi kita buka opsi itu, ya, karena idenya menarik. Apalagi nih abis ini nih, terus ada kualitas Jakarta. Ini kalau saya meter banget ini ya, tapi bias lah opini saya. Maksudnya buat saya ruang hijau penting banget. Apalagi saya bercita-cita gitu ya, menghabiskan waktu ya, sampai nanti punya cucu ya di sini gitu ya, lahir di sini ya sampai tua di sini. Tapi seperti teman-teman sampaikan juga ya, ini terus di daerah lain gimana? Tadi kata siapa ya? Saya lupa. Di tempat saya fine-fine aja, udaranya bagus-bagus aja gitu. Di udara Jakarta ya masalah Jakarta. Lagi-lagi, mungkin kita perlu angkat ke level regional. Sebagaimana saran dari literatur yang ada. Jadi sebaiknya dibatasi oleh jurisdiction, oleh jurisdiksi, batasan jurisdiksi. Kenapa? Karena mungkin buat teman-teman yang nggak di sekitar Jakarta, gitu ya, buat apaan, gitu ya? Kalau Jakarta juga bentar nggak dipakai, katanya mau pindah ya, ibu kotanya. Tapi Jakarta bukan nggak dipakai ya. Mungkin bentar lagi Jakarta nggak rame-rame banget, gitu ya.
apalagi tadi kalau kata siapa tadi ya, merubah kualitas udara itu bukan waktu yang singkat, tapi itu bukan masalah ya. Semua yang berkaitan dengan SDA itu pasti kerusakannya prosesnya lama, dan recovery pasti prosesnya lama, masalah. Itu batasan dari poin 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, pindah ke halaman berikutnya. Di halaman berikutnya, kebakaran hutan, oke. Dan ini menurut saya levelnya nasional bahkan internasional. Ya, plusnya itu. Kami dulu ketika saya kuliah, gitu ya, kami disuruh bikin paper, gitu ya, agak memalukan sih ya. Apa yang dilakukan oleh jika Anda adalah pemerintah Singapura, apa yang Anda lakukan untuk mengatasi kebakaran hutan di Indonesia? Oke ya, negara kita jadi contoh kasus gitu ya, tapi dari sisi sebagai penjahatnya, dari antagonisnya. Jadi ini penting sekali ya, bagaimana masyarakat sebenarnya memvaluasi keragaman hutan, terus keamanan, dan bagaimana masyarakat menghargai ekosistem yang ada di dalamnya. Meskipun nggak semua ngerti tentang hutan gitu ya, apalagi ya nggak gampang memahami itu, ya nggak gampang gitu. Kemudian untuk poin berikutnya di halaman 2 ada kenaikan air laut, belum kali Indonesia ya, kayaknya belum sampai situ kayaknya. Nah untuk Komodo nih yang banyak proponennya ya. Sebenarnya saya mau pakai argumennya Hogi gitu ya. Terus buat emak-emak hubungannya apa Komodo sama emak ya? Ada hubungannya. Oke. Tapi harus kita iyain juga bahwa dari semua kandidat ide gitu ya. Ini yang mungkin semua orang tahu, meskipun pengaruhnya kecil, itu ya Komodo kayaknya. Yang semua orang tahu Komodo itu kayak gimana, penting apa enggak buat nama Indonesia gitu ya. Mungkin Komodo ya. Nggak semuanya terdampak, mama pasti nggak terdampak gitu ya. Kalau disuruh milih antara kasih uang buat Komodo sama belanja di pasar, mendingan dia ngabisin uang buat belanja di pasar. Tapi gitu ya, ketika kita menjelaskan apa tadi gambaran situasinya, kita lebih gampang nih. Ya, lebih gampang apa? Kita tinggal cari informasi mengenai Komodo dan bagaimana kesulitannya sekarang. Maksud saya adalah dia lebih mudah diceritakan ke masyarakat, ke responden kita. Ya, menurut saya seperti itu. Yang Komodo cuma satu ya, bukan cuma satu ya, maksudnya ya itu doang barangnya, bukan di Jakarta, bukan di Aceh, tapi ya di lokasinya di Pulau Komodo itu, bagaimana kita ngelihat semua mata terarahnya ke sana. Lebih gampang buat diceritain. Tapi ya itu, buat kalau kata lagi buat emak-emak nggak ngaruh Pak. Iya benar juga. Apa kita jangan survei ke emak-emak gitu ya. Tinggal kita pilih, ya, tinggal kita pilih. Jadi iya dan tidak. Ya. Untuk terumbu karang, ya, sebenarnya saya senang dengan terumbu karang karena bukan karena terdampak ke belanja ikan gitu ya, tapi karena memang yang sering menjadi sorotan gitu ya di Indonesia adalah mengenai terumbu karang saat ini. Kita punya biota laut yang termasuk yang salah satu yang terkaya gitu ya, dan degradasinya cukup cepat ya. Masih banyak kalau dibanding sama negara lain kita masih kaya, cuman penurunan kualitasnya cepat banget. Karena ketika ada barang langka diserbu sama semua orang gitu ya, habis lah itu dia. Sekarang kita itu kalau udah ngelihat para diver itu mereka tujuannya ya Maldives gitu ya, kita gitu ya. Dan itu karena kita negara berkembang dan orang-orang butuh uang gitu mungkin ya. Ini tren apa ya? Karena bahasa ekonominya ya. Behavior untuk mendapatkan uang dari sumber daya alam itu masih tinggi banget, teman-teman. Sehingga memang proses penurunan kualitasnya, ya, ini yang saya tahu, terumbu karang itu cepat banget turunnya, ya, turunnya dalam level yang progresif. Jadi kita perlu segera merestore sebenarnya. Jangan sampai kita dulu termasuk yang punya banyak, sekarang justru kurang. Tapi tetap sekali lagi, saya rasa argumen tentang Komodo mengingatkan saya bahwa kita nyari yang semua orang dalam arti semua responden yang mungkin dijangkau sama teman-teman itu tahu ya. Oke. Jadi itu pandangan saya.
saya ingat semua argumen dari teman-teman yang keluar gitu ya. Plus minus lah, sebagaimana kalau kita memikirkan solusi di kantor gitu ya, pasti semua solusi ada plus minusnya. Tinggal nanti kita padatkan. Saya harap gitu ya, saya harap teman-teman sekarang di rumah cari gitu informasi, lari tugas, googling aja, kira-kira yang paling pas yang mana. Nanti catatan ini saya share gitu ya, teman-teman. Jadi saya harap semuanya gitu ya, kita bisa saling nguatin nih. Oke, deal, kita mau sampah aja nih Pak, pas. Meskipun kelemahannya ini nih, tapi bisa kita atasi dengan ini. Oke Pak, kita mau komodo. Soalnya dia tadi international gitu ya. Oke, kita nggak mau jangan sampai dia punah. Karena bayangan saya gini, kalau emang ada komodo di negara lain, itu pasti dari negara kita, ya nggak sih? Ya, kayak panda di Taman Safari itu namanya aja nama Cina tuh. Ada yang pernah nggak ngelihat panda di Taman Safari? Itu saya kalau ke puncak gitu ya, saya ngeliat di papannya aja, namanya aja bukan Maisaroh gitu, atau bukan siapalah, Baim gitu, namanya bukan nama-nama Cina, karena memang mereka didatangkan dari sana. Ya, kita sewa kalau nggak salah kita itu, ya. Dan itu mungkin kita harus seperti itu, ya. Kita harus menghargai komodo, ya seperti itu. Tapi sekali lagi, masih open. Saya harap ini bisa brainstorming teman-teman. Kita googling bareng-bareng, kita cari bareng-bareng. Kalau memungkinkan kita cari level nasional aja, supaya desain surveinya sama, teman-teman. Ya nggak jadi desain survei yang pas, gitu ya. Teman-teman udah ngerasain cara menilai menggunakan CVM, tapi dengan effort yang kita bagi rata. Kerjasama aja. Oke? Sip. Ini cara save gimana ya? Export to PDF. Bentar, saya pastiin dulu. Whiteboard-nya ada. Oke, whiteboard sudah ada, nanti saya share. Saya rasa materi yang saya sampaikan cukup. Oke, teman-teman, makasih buat diskusinya. Sahabati, kita punya PR bareng-bareng. Kita ngelihat dari opsi-opsi yang ada, kira-kira yang paling oke buat kita jalanin yang mana. Oke, baru pertemuan kedua, masih ada 4, 5, 6, 7. 3, 4, 5, 6, 7. Masih panjang. Dan saya rasa waktu kita masih sangat visible untuk kita selesaikan si contingent evaluation ini bareng-bareng. Oke, makasih Mas Ogi kemarin udah ngasih kelompok, dan itu membuka opsi buat saya kalau memang tidak memungkinkan kita nasional. Tenang aja, ini saya ngobrol lagi ke ahlinya di bidang termasuk Pak Dosko ya, karena saya ngobrol terus kira-kira saya bisa apa enggak nih ya. Meskipun beberapa dosen masih berharap masing-masing kelompok bisa presentasi sesuai dengan objek yang mereka nilai. Saya agak keluar sedikit dari pakem yang ada gitu ya. Nanti teman-teman bisa nge-share apa hal yang sama, tapi semuanya kontribusi. Oke, kita ngobrol lagi ntar pekan depan. Oke, semoga sehat semuanya. Tinggal 5 pertemuan lagi teman-teman. Semangat. Saya pamit. Selamat siang. Kita ketemu lagi pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Mbak.